حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwanil kiram, saudara-saudara dirahmati Allah. Saat ini saya akan sampaikan tentang mengapa kita perlu beragama. Saudara-saudara sekalian, bahwa hidup kita ini bukan keinginan kita. Hidup kita bukan kemauan kita. Terbukti bahwa kita hidup tahu-tahu hidup dalam kondisi seperti sekarang ini. Kalau boleh memilih, kita ingin hidup yang pada zaman Nabi, atau kita ingin hidup jadi anaknya pejabat. Kalau kita ingin hidup pada zaman-zaman yang enak, bukan seperti ini. Kalau hidup itu keinginan kita tidak ingin di Indonesia dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita hidup ini bukan keinginan kita. Siapa yang menginginkan kita hidup tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita karena Allah menginginkan kita hidup di dunia. Sehingga mau nggak mau kita hidup. Nah, terbukti apabila kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 6. Allah berfirman, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Walladzi dialah Allah yusawwirukum fil arhami, membentuk kamu di dalam rahim ibumu, memberikan gambar kamu dalam rahim, membentuk kamu dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Sehingga Allah menginginkan kita hidup, kemudian Allah membentuk kita di dalam rahim. Itu ada yang cacat, ada yang karena orang tuanya kena narkoba dan lain sebagainya. Sehingga ketika muncul itu bukan keinginan kita. Tahu-tahu kita lahir jadi laki-laki, tahu-tahu kita lahir jadi perempuan. Itu artinya apa? Yang menginginkan hidup itu adalah Allah, bukan kita. Sebagaimana Allah berfirman tadi, walladzi dialah Allah yusawwirukum, membentuk kamu di dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Sehingga lanjutnya ayat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa memang Allah menciptakan kita, yang menginginkan hidup itu Allah, bukan kita. Kemudian pertegas lagi di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah lah akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu dari butuni ummahatikum, dari rahim perutnya ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengerti apa-apa. Jadi Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a, dan kemudian Allah menjadikan kita semua menjadi punya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kita itu mau bersyukur. Jadi karena yang mengendaki hidup kita ada Allah, Allah menciptakan kita dengan bentuk yang berbagai macam ini. Kemudian Allah kasih kita lahir dalam tidak ngerti apa-apa. Kemudian Allah menjadikan kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya hati. Supaya apa? Supaya kita pahami, supaya kita itu bersyukur. Ini artinya apa? Bahwa kita hidup ini yang Allah kehendaki dalam model yang kemauan Allah, bukan kemauan kita.
Nah, terus apa? Untuk apa Allah menghendaki kita hidup? Allah sudah sampaikan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah juga sampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita dengan keinginan Allah, kemauan Allah. Kemudian tujuan utama apa Allah menciptakan kita? Tujuan utama supaya kita mengabdi kepada Allah. Bukan hanya beribadah, mengabdi. Namanya mengabdi, maka perlu aturan bagaimana cara mengabdi. Sebagaimana seorang pembantu yang mengabdi kepada tuan rumah, maka si pembantu dikasih aturan-aturan. Oh, kalau pagi jam sekian kamu datang, kamu kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Ketika tidak mau, salah mengerjakan, maka dia akan dapat sanksi. Entah itu gajinya dikurangi, entah itu kemudian dipecat dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena kita hidup ternyata kemauan Allah dengan model yang semacam ini. Tahu-tahu kita lahir laki-laki, lahir dari perempuan, bahkan lahir cacat. Artinya apa? Itu yang kehendak Allah, bukan kehendak kita. Terus untuk apa Allah menciptakan kita? Di ayat Ad-Dariyat tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi pengabdi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara mengabdi? Allah jelaskan juga di dalam Al-Qur'annya. Karena Allah menciptakan kita keinginan Allah, maka Allah juga menginginkan kita itu mengabdi kepada Allah. Maka bagaimana cara mengabdinya? Maka disitulah kemudian Allah kasih aturan-aturan. Kita lihat misalkan ikhwan fillah di dalam surat An-Nahl juga ayat 89 Allah sampaikan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaika, dan telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab, Al-Qur'an ini. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu yang tadinya kita lahir tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa itu apa ini, tapi kemudian Allah jelaskan, oh ini yang baik, ini yang boleh dimakan, ini yang haram, ini yang halal. Yang pertama, menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran turun itu untuk menjelaskan segala sesuatu karena sebelumnya kita nggak ngerti apa-apa. Yang kemudian yang kedua, wahudah, dan petunjuk. Jadi Al-Quran datang itu sebagai petunjuk, sehingga ketika orang mengikuti petunjuk itulah maka nanti akan dikasih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak mengikuti petunjuk, maka dia akan disiksa. Jadi Al-Quran datang untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang pertama, yang kedua untuk petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk berbuat. Sesuatu sudah dijelaskan oleh Allah dan juga petunjuk untuk berbuat. Kemudian rahmah, dan kasih sayang. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Jadi Al-Quran datang menjelaskan sesuatu, kemudian petunjuk dan kasih sayang, wa busra, dan kabar gembira lil muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka dicari, dibuatkan namanya petunjuk untuk pengabdian itu apa? Yaitu Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diciptakan? Yang pertama untuk menjelaskan sesuatu, yang kedua sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian rahmah, kasih sayang bagi mereka yang dapat petunjuk, dan busra, kabar gembira bagi mereka yang dapat mau mengikuti petunjuk. Siapa? Lil muslimin, bagi orang yang muslim, kaum muslim. Oleh karena itu ketika kita hidup tanpa kita sadari bahwa kita hidup untuk keinginan Allah, tujuan utama adalah supaya mengabdi kepada Allah, dikasihlah aturan-aturan itu supaya apa? Supaya kita mengikuti petunjuk itu. Karena di situ ada kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk itu. Terus apa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuk itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita. Di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, innallaha la yanduru illa suwarikum wa la illa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Kemudian di lafaz yang lain dikatakan, innallaha la yanduru illa suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga Allah nanti
tidak melihat bentuk kita, gambar kita, harta kita, atau jasad kita. Jadi ada jasadnya yang jelek, ada jasadnya yang cacat dan lain sebagainya, tidak akan dilihat Allah. Karena apa? Yang menciptakan itu Allah, yang membuat begitu itu Allah. Tidak mungkin Allah melihat itu di hisab nanti di akhirat. Tetapi yang dilihat apa, kata Rasulullah? Yang dilihat adalah walakin yang duru ila qulubikum. Yang pertama hati, niat. Bagusnya ada namanya perbuatan hati, kita hasud perbuatan hati, niat perbuatan hati, iri perbuatan hati. Dilihat hati. Kemudian wa amal, dan perbuatan kita. Perbuatan kita. Ada namanya perbuatan hati, perbuatan jasad. Oleh karena itu ketika kita berbuat itu ada petunjuk, huda, petunjuk. Makanya ini yang boleh, ini yang tidak, itu karena petunjuk dari Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka silakan kita berbuat apa saja selama kita mau, tapi ingat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu agama? Karena agama itu mengatur kita sebagai manusia. Mengapa kita perlu diatur? Karena Allah menciptakan kita manusia keinginan Allah yang dikasih sempurna berupa akal dan pikiran. Dengan akal pikiran itulah kemudian dihisab, dinilai bahwa kita itu layak jadikan orang yang baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Oleh karena itu sadarlah kita semua bahwa kita hidup di hubungan ina, maka marilah kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan petunjuk itulah kemudian kita menjadi orang yang termulia di hadapan Allah. Karena Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti petunjuk dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi wawasan kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.